Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fitri Zahwa. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Hiwalah untuk memenuhi mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SE SY ME. Sebelum saya akan menjelaskan materi tentang hukum hiwalah, ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukumnya hiwalah. Yang kedua, apa saja rukun dan syarat sahnya hiwalah. Dan yang terakhir, bagaimana hukum hiwalah dalam konteks lembaga keuangan syariah dan konvensional. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dan dasar hukumnya hukum hiwalah. Hiwalah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pengalihan utang atau kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam hiwalah, pihak yang berutang atau muhil mengalihkan tanggung jawab utangnya kepada pihak lain atau muhalahu, yang kemudian bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut kepada pihak yang berhak atau muhal. Hiwalah dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti yang pertama, pengalihan utang. Seseorang yang berhutang dapat mengalihkan utangnya kepada pihak lain yang bersedia membayar hutang tersebut. Yang kedua, pengalihan kewajiban, yaitu seseorang yang memiliki kewajiban dapat mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang bersedia memenuhinya. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum hiwalah dalam Islam bersumber dari beberapa sumber. Yang pertama, Al-Quran. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran secara langsung menyebutkan hiwalah, prinsip pengalihan utang dan kewajiban dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan muamalah dan tanggung jawab. Yang kedua, hadis. Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya hiwalah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah tentang pengalihan utang. Yang ketiga, ijma ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa hiwalah diperbolehkan dalam Islam dengan cara-cara tertentu. Yang keempat, qiyas, yaitu hukum hiwalah juga dapat dianalogikan dengan prinsip-prinsip lain dalam fikih muamalah, seperti wakalah atau perwakilan dan kafalah atau jaminan. Selanjutnya, rukun dan syarat sahnya hukum hiwalah. Rukun hiwalah adalah elemen-elemen yang harus ada agar hiwalah sah dan efektif. Berikut adalah rukun-rukun hiwalah. Yang pertama, muhil atau pihak yang mengalihkan utang, yaitu orang yang mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Yang kedua, muhal atau utang yang dialihkan, yaitu utang atau kewajiban yang dialihkan kepada pihak lain. Yang ketiga, muhalahu atau pihak yang menerima pengalihan utang, yaitu orang yang menerima pengalihan utang dan bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Yang keempat, muhal alaihi atau pihak yang berhak menerima pembayaran, yaitu orang yang berhak menerima pembayaran utang yang dialihkan. Yang terakhir, sigah atau ijab dan qabul, yaitu pernyataan pengalihan utang yang dilakukan oleh muhil dan diterima oleh muhalahu. Ijab adalah pernyataan dari muhil untuk mengalihkan utang, sedangkan qabul adalah penerimaan dari muhalahu. Dan hiwalah harus memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama, ijab dan qabul, yaitu pernyataan pengalihan utang atau kewajiban harus diterima oleh pihak yang terkait. Yang kedua, kerelaan. Pihak yang berhutang dan pihak yang menerima pengalihan utang harus rela dan setuju dengan pengalihan tersebut. Yang ketiga, tidak ada goror, yaitu pengalihan utang atau kewajiban tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu bagaimana konteks hukum hiwalah dalam lembaga keuangan syariah dan konvensional. Hiwalah dalam konteks lembaga keuangan syariah dan konvensional merujuk pada konsep pemindahan atau pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam Islam, hiwalah adalah suatu perjanjian di mana seseorang atau mutalim yang memiliki utang dapat mengalihkan kewajiban pembayaran utangnya kepada orang lain atau muhil dengan persetujuan debitur atau penerima utang. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip yang sesuai dengan hukum syariah, yaitu tanpa adanya unsur riba, maisir, dan goror. Dalam lembaga keuangan syariah, hiwalah digunakan untuk memindahkan utang atau kewajiban pembayaran dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya dalam pembiayaan, pihak ketiga bisa mengambil alih kewajiban pembayaran nasabah tanpa melibatkan bunga. Dalam lembaga keuangan konvensional,
hiwalah lebih fokus pada pengalihan utang secara praktis, tetapi bisa melibatkan unsur bunga atau biaya tambahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah pada kepatuhan terhadap hukum Islam dalam transaksi dan penghindaran dari unsur-unsur yang tidak halal dalam keuangan syariah. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hukum hiwalah dalam Islam yaitu hiwalah adalah pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang diperbolehkan dalam Islam. Proses ini harus dilakukan dengan iktikad baik, transparansi, dan memenuhi syarat syariah, tanpa melibatkan riba, gharar, ataupun maisir. Semua pihak harus sepakat dan utang yang dipindahkan harus jelas dan terukur. Hukum hiwalah berfungsi sebagai solusi dalam manajemen utang, mempermudah debitur, dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. Cukup sekian presentasi saya tentang materi hukum hiwalah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.